Di awal film kita diperlihatkan seorang anak muda bernama Light Yagami yang menjalani hidup menjadi seorang mahasiswa di sebuah universitas yang mana Yagami ini memiliki sebuah keinginan, yakni menegakkan hukum agar hukum di negaranya tidak seperti hukum yang ada di negara Konoha. Sang kekasih bernama Shiori yang tentu saja sangat memahami pacarnya, yang mana karena sudah menjalani hubungan yang cukup sangat lama, si pacar pun tahu semua sifat bahkan watak yang ada di babatok pacarnya. どんな犯罪者でも法で裁くべきでしょ。法律の力には限界があるんだよ。 Yagami yang juga bukan cuma memiliki sifat bijaksana, namun dia juga sangat pintar dalam dunia hacker menghackan. Bisa dilihat dari cara dia meretas situs kepolisian yang belum lama hal seperti ini juga pernah terjadi di Konoha, di mana kemudian Yagami pun melihat semua file dari para kriminal dan mengetahui kalau hukum yang ditegakkan untuk mereka sungguh sangat pincang kacida. Yagami yang kemudian mendatangi sebuah bar di malam harinya, yang mana tempat tersebut dikabarkan sebagai tempat berkumpulnya bagi para kriminal. Seorang pria bernama Raye yang bercerita kalau dia pernah membunuh satu keluarga dan tak dihukum karena dia memiliki akses seorang kenalan yang bekerja di dalam kantor kepolisian. 人殺ししても捕まんないってさ。無罪判決が出た時の傍聴席、誰も俺を有罪にはできない。 Yagami yang semakin yakin kalau keadilan tidak akan pernah didapatkan selama dia masih hidup dan tinggal di dunia, dan saat keadaan sedang turun hujan, di mana dia menemukan sebuah buku dengan sampul warna hitam, yang kebetulan buku tersebut terlihat sangat aneh karena buku tersebut tahan akan cuaca hujan seperti ada kekuatan yang sedang menjaga buku tersebut. Yagami yang kemudian membawa buku tersebut ke rumahnya, yang mana sampul buku bertuliskan Death Note dan tutorial bagaimana seseorang bisa memakainya saat sebuah berita menyiarkan tentang adanya pembunuhan kepada anak SMA, dan Yagami pun iseng menuliskan pembunuh tersebut dan terjadilah kejadian yang mencengangkan di esok paginya. 反省の色を全く見せず、最後下校途中に誘拐し。 Yagami yang mendengar berita kematian si pembunuh yang diperkirakan karena serangan jantung setelah dia menuliskan namanya. Yagami yang terlihat membaca aturan pakai dari buku Death Note yang semalam sudah dipakainya, yang mana sihir tersebut hanya akan bekerja kalau si penulis membayangkan wajah mangsanya dan kemudian si mangsa akan terkena serangan jantung. Setelah 40 detik si penulis menulis nama target di bukunya. Yagami yang kemudian menargetkan Raye sebagai mangsanya dan menulis namanya di buku Death Note sambil memperhatikan dari arah depannya Raye yang tiba-tiba terkena serangan jantung tepat di hadapannya, dan hal tersebut membuat Yagami senang walaupun dia harus berurusan dengan Shinigami, si dewa kematian. 死んでるよ。おい、どうなってんだよ。 Yagami yang malah terlihat bahagia saat dia bisa melihat langsung Shinigami yang menjelaskan tentang sebuah buku yang ada di tangannya. Shinigami yang ternyata hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah membekang buku Death Note saja. Yang mana Yagami langsung segera melakukan aksinya dengan menulis nama-nama penjahat yang dia dapat dari membobol database yang ada di kantor kepolisian. Para kriminal yang terlihat maut satu persatu. Diawali dengan begal payudara, bahkan seorang DPR yang terjerat kasus korupsi, anak pejabat dan semua orang yang dia tulis di bukunya terlihat mati satu persatu, dan hal tersebut menyebabkan pembicaraan di kalangan para masyarakat sekitar.
4 bulan kemudian, kita diperlihatkan seorang kepala polisi bernama Seiichiro Yagami dengan ketiga anak buahnya yang dibuat liar karena rangkaian kematian yang belum bisa dipecahkan oleh mereka. Pak polisi yang kemudian dikenalkan dengan seorang aki-aki bernama Akiwatari yang diceritakan sebagai asisten dari detektif yang terkenal. Si detektif yang bernama Fulan yang ternyata sudah memeriksa kasus yang beredar, yang mana dia juga sudah menyimpulkan kalau orang yang sudah melakukan pembunuhan bukanlah sebuah kelompok, melainkan hanya seorang kriminal yang melakukan pekerjaan tersebut dengan seorang diri. 犯罪者をターゲットにした連続不審死事件はリクラーウイルスによる死亡者データも今回の犯人は集団ではなく Setelah berjam-jam berunding antara Pak Polisi dan si Fulan, tugas mereka kali ini adalah untuk mencari tahu bagaimana si Yagami melakukan aksi dalam menghabisi para targetnya. Yagami yang malah senang dan gembira karena dia sudah mendapatkan julukan sebagai seseorang yang telah menciptakan perdamaian. Yagami yang membabi buta dan berpikir untuk melanjutkan aksinya dalam menumpas kejahatan, dan hal tersebut akan membuatnya berada dalam situasi yang sangat menegangkan. 意のないものは心の中でキラ頑張れと叫び、未来は僕の手に委ねられたんだ。ノートがあれば犯罪のない理想の社会が生まれる。大した正義感だな。 Si Fulan detektif legenda yang kemudian menunjukkan babangusnya, bahkan terang benderang dengan caang memampangkan namanya. Nama dari si Fulan yaitu Lin Di Taylor, salah satu margadi yang menjadi incaran di dunia One Piece, dan menyebutkan kalau orang yang sudah menghabisi para penjahat adalah orang yang kekanak-kanakan, dan si Fulan pun berkata kalau dia akan segera menangkap orang tersebut dan tidak memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Yagami yang kemudian merasa ditantang lalu menulis nama si Fulan di buku Death Note tanpa berlama-lama lagi. Si Fulan yang ternyata masih hidup dan sosok yang diperlihatkan adalah seorang narapidana yang akan dihukum mati, dan hal tersebut tidak merugikan sama sekali untuk dirinya. お前は直接手を下さずにお前が今殺したのは死刑になる予定だった男だ。当の私はまだ生きている。 Imbas dari perilaku yang dilakukan oleh Yagami, yang mana sekarang si Fulan berhasil mengetahui bagaimana cara Yagami untuk mengeksekusi targetnya, Yagami yang kembali merasa tertantang dan berpikir untuk melanjutkan aksinya dan menunjukkan keadilan yang sesungguhnya, dan hal tersebut membuat Shinigami tertawa karena manusia berpikir kalau sebuah pembalasan adalah keadilan yang harus ditegakkan oleh manusia. Si Fulan yang terlihat sudah mengumpulkan banyak data, yang mana pada kesimpulannya data yang ditampilkan adalah waktu Yagami sedang menghabisi targetnya. Si Fulan yang menyimpulkan kalau Yagami mengeksekusi targetnya pas sedang istirahat, dan hal tersebut mengkerucut pada satu bidang, yaitu bidang yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. リズムがないかによるこのデータを 時間割大学生の時間割みたいじゃないですか。 授業中は人殺しをしない。 Pak polisi yang tidak berpikir seperti si Fulan dan hanya bisa terkagum-kagum saat si Fulan menunjukkan sikilnya. Yagami yang terlihat sedang makan malam bersama dengan ibu dan juga adiknya. Dan ternyata ayah dari Yagami adalah si bapak polisi yang bisa kita simpulkan kalau ayah Yagami sedang mencari penjahat yang ternyata adalah anaknya. Yagami yang juga mengetahui data si Fulan karena dia mengecek data kepolisian dan terlihat membaca buku Death Note untuk mencari tutorial. Buku Death Note yang ternyata bisa memanipulasi atas jam kematian targetnya, dan Yagami pun mencoba hal tersebut kepada narapidana yang lainnya. デスノートは各人物の名前の後に人間界単位で40秒以内に 下校途中に誘拐し公園のトイレ 3 hari kemudian, para polisi yang sempat ragu kepada ucapan si Fulan tentang data Yagami yang diperkirakan adalah seorang mahasiswa, yang mana kematian dari para narapidana sudah berubah-ubah, dan si Fulan malah bertambah yakin kalau Yagami adalah seseorang mahasiswa yang bisa memanipulasi waktu
sekutu atas kematian targetnya. Si Fulan yang juga mengetahui fakta yang lainnya, kalau Yagami bisa masuk ke data kepolisian, dan hal tersebut malah membuat satu fakta yang lainnya. Si Fulan yang berspekulasi kalau Yagami adalah seorang mahasiswa plus mempunyai koneksi, yakni seseorang yang bekerja di dalam kantor kepolisian. 捜査本部の情報はキラに筒抜けになつまりキラは学生の可能性が高いということが話題になったのは Si Fulan yang kemudian mengutus beberapa anak buahnya untuk mengikuti siapa saja mahasiswa yang mempunyai kerabat yang bekerja di kepolisian. Yagami yang harus kembali memutar otaknya agar tidak dicurigai oleh kepolisian dan terus bisa melanjutkan aksinya. Dan kemudian Shinigami pun menawarkan satu solusi, sebuah mata miliknya agar Yagami bisa melihat nama dan umur dari para manusia. Shinigami yang kemudian memberikan syarat kemampuan tersebut harus dibayar dengan setengah umur yang dimiliki oleh Yagami sendiri. Yagami yang tentu saja menolak karena hal tersebut terlalu berbahaya, dan kemudian dia pun kembali mencari cara untuk bisa terbebas dari para pengawas kepolisian. 名前と寿命がで代償は何だ？顔を見るだけで俺の寿命の半分だ。論外だな。 Yagami yang kemudian melihat sebuah berita buronan yang mana dia mempunyai cara untuk memperhatikan para pengawas. Yagami yang kemudian berkencan dengan si pacar di esok paginya, yang mana dia juga menegur si pengawas yang selalu mengikutinya, dan si pengawas berpura-pura tidak tahu tentang ucapan Yagami yang baru saja poporongos kepada dirinya. Si buronan yang kemudian masuk ke dalam bis yang ditumpanginya dan menyandra semua penumpang, yang mana hal tersebut bisa membuat Yagami untuk melakukan siasatnya. Yagami yang menulis sebuah tulisan kalau dia akan menghajar si buronan, dan hal tersebut membuat si pengawas mengakui kalau dia adalah seorang FBI karena dia tidak mau kalau Yagami berada dalam situasi bahaya. よせ危険だ FBI Si buronan yang kemudian mengetahui ada yang tidak beres dan langsung menghampiri Yagami sekaligus mengambil kertas yang terjatuh oleh Yagami. Kertas tulis yang ternyata bagian dari Death Note, dan membuat si buronan bisa melihat Shinigami. Yang mana saat buronan ketakutan karena melihat Shinigami, dia pun menembakkan pistolnya dan tidak berdampak apa-apa. Lalu kemudian si buronan pun tertabrak setelah dia keluar dari bis yang sedang ditumpangi oleh dirinya. Yagami yang ternyata sudah merekayasa semuanya tentang bagaimana cara si buron meninggal, sekaligus mendapatkan nama dari si agen yang sedang mengawasinya. Si agen yang tiba-tiba berubah setelah apa yang sudah dialaminya, dan hal tersebut membuat sang pacar khawatir dan kemudian membuntuti pacarnya dari arah belakang. Si pengawas yang ternyata sudah diteror oleh Yagami yang mengancamnya untuk memberitahu berapa agen yang dikerahkan oleh para kepolisian lewat santet jarak jauh yang ditunjukkan kepada kriminal di sampingnya. Yang mana si pengawas mau tak mau harus memberitahunya karena Yagami berkata akan membunuh semua penumpang yang sedang naik di dalam kereta yang diduduki oleh dirinya. Pengawas yang terlihat sudah sampai di stasiun berikutnya, yang mana dia kemudian terjatuh, menandakan kalau Yagami sudah menjadikannya target untuk menutupi mulutnya. Yagami yang terlihat mengecek amplop coklat yang ditinggalkan oleh si pengawas, dan ternyata kertas dari amplop tersebut adalah bagian dari Death Note yang tentu saja semua pengawas yang sudah dikerahkan kemudian mati dan tidak bisa lagi mengikutinya.
Kantor polisi yang tentu saja menjadi gempar akibat kabar dari para agennya yang tiba-tiba meninggal dunia. Pak polisi yang kemudian menawarkan kepada anak buahnya untuk tidak ikut andil dalam tugas demi keselamatan mereka, dan kemudian tersisalah 5 orang polisi termasuk si Pulan yang belum menyerah dengan kasus yang sedang diselidiki oleh mereka. Pak polisi yang juga tidak mau mengambil resiko kemudian meminta kepada si Pulan untuk menunjukkan wajah agar mereka memiliki resiko yang sama. Pak polisi yang kemudian diajak ke sebuah gedung dan bertemu dengan si Pulan yang sekarang kita diperlihatkan kalau si Pulan adalah anak muda dengan raut wajah yang sangat kucle dan tidak bercahaya. はじめまして、L です。 Kiyomi si pacar pengawas yang kemudian menargetkan Yagami karena membunuh pacarnya yang sebentar lagi berniat untuk menikahinya. Kiyomi yang mengetahui tugas terakhir pacarnya dan menargetkan Yagami untuk diawasi, dan dia pun mendatangi perusahaan bus yang sempat dinaiki pacarnya, dan kemudian Kiyomi pun berada di situasi di mana berhadapan dengan Yagami, yaitu orang yang sudah membunuh pacarnya. Kiyomi yang menjadi semakin curiga dengan Yagami bahkan setelah perbincangannya karena gerak-gerik Yagami dianggap sangat mencurigakan. Kiyomi yang berpikir kalau Yagami bisa merekayasa semua kematian, bahkan kematian dari pacarnya, di mana pada saat di bus itu semua hanya siasat dari Yagami agar dia mengetahui seluruh pengawas yang ada. 岩町にお会いしてるそうですね。ではキラー事件を捜査中、キラーによって殺されました。 Kiyomi yang ternyata sangat cerdas dengan memberi kartu namanya agar Yagami bisa menghubungi apabila dia mengetahui sesuatu. Yagami yang langsung saja menuliskan namanya di buku Death Note yang sedang dibawanya. Dan betapa terkejutnya Yagami karena Kiyomi tidak mati dan kartu nama tersebut adalah nama orang lain yang dia karang agar Kiyomi bisa dengan mudah menipu Yagami. Yagami yang kemudian harus memikirkan cara yang lainnya agar dia berhenti diikuti dan aktivitasnya benar-benar tidak bisa diketahui. Di tempat lain, si Pulan yang terlihat sedang mengawasi CCTV di stasiun kereta tempat dahulu si pengawas terlihat mati dengan cara yang sangat tiba-tiba. おそらくキラです。 Si Fulan yang kemudian mencurigai kalau Yagami adalah pelakunya dan kemudian memerintahkan para polisi untuk memasang CCTV dan memantau semua aktivitas yang dilakukan Yagami di rumahnya. Pak polisi yang merupakan bapak dari Yagami dan tentu saja tidak setuju dengan cara tersebut, tapi kemudian Pak polisi pun mengiyakan cara tersebut asal CCTV yang dipasang hanya si Fulan lah dan dirinya yang berwenang untuk bisa mengeceknya. Kamera yang terlihat sudah terpasang di esok paginya. Dan Yagami yang baru saja pulang dari kuliah beserta dengan pacar semata wayangnya. Yagami yang mengetahui kalau CCTV sudah dipasang di kamarnya berkat dari sebuah pensil yang sudah patah yang selalu dia pasang di engsel pintu kalau dia pergi dari sana. Shinigami yang ternyata juga butuh makanan dan hanya memakan apel ketika dia ingin mengisi perutnya. Yagami yang tidak ingin membuat pergerakan dan membuat Shinigami kecewa dengan cara menghiraukannya, dan hal tersebut membuat Shinigami jangar dan ngutruk kepada dirinya. Yagami yang memberitahu Shinigami semuanya saat mereka sedang berada di luar, dan hal tersebut membuat Shinigami memahaminya. Yagami yang juga memberitahu Shinigami kalau beberapa hari ke depannya dia tidak akan berbicara pada Shinigami dan memberinya sebuah apel supaya para polisi tidak curiga kepada aktivitasnya. Beberapa hari kemudian, CCTV yang dipasang dan dirasa tidak berguna karena tidak ada satupun hal yang mencurigakan dari aktivitas anaknya. Watari yang kemudian memberitahu kalau ada beberapa narapidana yang baru saja meninggal dunia. Yang tentu saja berita tersebut membuat Pak polisi menjadi tenang karena kabar barusan menunjukkan kalau anaknya bukanlah pelaku dan terbebas dari semua tuduhan. Si Fulan yang ternyata bersikukuh pada rencananya karena info
yang didapatkan, yang mana Yagami dianggap bisa memanipulasi kematian. Pengawasan yang tetap dilakukan untuk beberapa hari ke depannya, yang mana CCTV tidak dicopot alias dipasang untuk mengantisipasi keadaan. 白黒の決着がつきます。 Yagami yang terlihat masih bersandiwara setelah beberapa hari CCTV dipasang di rumahnya. Yagami yang kemudian membawa sebuah ciki untuk belajar sampai larut malam. Yang mana berita tentang seorang kriminal pun terdengar. Dan kriminal tersebut mati terkena serangan jantung di saat Yagami sedang melakukan belajar di mejanya. Berita yang seperti membantah langsung tuduhan si Fulan kalau Yagami adalah pelakunya karena dianggap tidak melihat si kriminal apalagi mengenalnya. Padahal Yagami yang berpikir cerdas dengan memasukkan sebuah TV ke dalam cemilannya sekaligus kertas dari Death Note, yang tentu saja hal tersebut bisa membuat Yagami beraksi tanpa bisa ketahuan. Esok paginya, CCTV yang kemudian dicabut dari kamar Yagami dan dipastikan oleh Shinigami sampai Yagami merasa tenang dan kembali bisa beraksi. Si Fulan yang terlihat tidak percaya diri karena tidak pernah salah dalam memecahkan misteri, yang mana Kiyomi kemudian menelepon si Fulan untuk mengorbankan dirinya, dan Kiyomi berkata kalau dia akan membuktikan Yagami bersalah dan meminta si Fulan untuk mengawasi CCTV museum seni. Yagami yang kemudian mendapat telepon dari pacarnya untuk datang ke museum seni, walaupun sang pacar ternyata telah diancam oleh Kyori. Yagami yang terlihat sampai di museum seni dan melihat sang pacar diancam, di mana Kyori meminta untuk mengaku kalau dirinya adalah dalang di balik narapidana yang tewas terkena serangan jantung. たとえ僕がキラだとしてもしおりは関係ない。殺したいなら僕だけ殺せばいいだろう。 Sang pacar yang kemudian kabur dari Kyori dan terkena tembakan yang tidak sengaja diterima olehnya. Kyori yang cengeng dan merasa bersalah kemudian mengarahkan pistol tersebut ke kepalanya, yang mana adegan dramatis pun terjadi di sana. Dan kemudian polisi pun datang sebelum Kyori meninggoy karena ulah dari tangan kanan mereka. Semua kejadian yang baru saja terjadi yang ternyata adalah sebuah settingan, yang mana Yagami sudah mengetahui nama Kyori waktu pertama kali mereka berjumpa. Yagami yang mengetahui nama Kyori karena sebuah surat undangan, di mana dia langsung menanyakan kepada gereja nama dari pasangan si pengawas yang dahulu mati di stasiun kereta. Yagami yang ternyata sangat berdarah dingin karena kematian pacarnya sudah dia rencanakan dengan Kyori yang sangat mengganggunya. Shinigami yang sampai gogor kepala karena menganggap dia adalah iblis sebenarnya yang tega membunuh orang tersayangnya dan bukannya menegakkan keadilan. Yagami kini sudah berubah menjadi seseorang yang melakukan segala cara agar visi-visinya berhasil dan dia tidak ketahuan. Yagami yang ternyata memiliki motif terselubung agar dia mendapat simpati dan terbebas dari tuduhan yang mengarah pada dirinya. Yagami yang berencana untuk masuk ke dalam unit pencarian dalam mencari dirinya, dan hal tersebut bisa membuatnya bertemu dengan si Fulan, yakni satu orang yang sangat membuatnya kesal. 悪魔だな。 Si Fulan yang kemudian menampakkan wajahnya kepada Yagami, yang mana si Fulan juga menyetujui keikutsertaan Yagami. Yagami yang akhirnya harus mencari tahu siapa nama si Fulan untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya dia sendiri sudah tidak adil. Rekumaha adil atuh da maneh nama kitu ning. Kabogo sorangan dibunuh, anu teu bersalah dibunuh. Jadi naon barudak? Tamat ending yang sangat mengikeuh-ikeuh kimocikan.